Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Kak Hamzah, halo. Aku izin menyapa. Mungkin teman-teman bisa dalam tanda kutip absen di kolom chat dari kota mana aja. Aku penasaran malam hari ini yang hadir dari daerah mana gitu. Nah, sambil kita menunggu Kak Yolanda siap-siap gitu ya, aku mau sedikit membacakan riwayat hidup Kak Yolanda nih. Kak Yolanda ini spesial banget ya karena menurut aku pengalaman Kak Yolanda ini bisa banget untuk kita contek gitu ya, baik untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk pindah hijrah ke Jepang maupun yang sekedar kepo kayak ada opsi berkarir seperti apa sih di luar sana gitu. Jadi Kak Yolanda Oktaviani ini adalah student di Presiden University ya, mengambil hubungan internasional dan sebelumnya tuh lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Dan sekarang sedang menjadi caregiver di Kobe Heisei Hospital. Sebelumnya Kak Yolanda ini adalah seorang caregiver di Social Welfare Corporation kayak Gaki Kikai Akai Shiryo. Sorry ya kalau pronunciasinya salah. Terus sempat juga ikut program leadership development di Vietnam dan termasuk dalam salah satu kandidat Best Speaker Debate Competition di National Polytechnic English Olympic gitu. Jadi pengalamannya udah cukup banyak dan di malam hari ini juga menurut aku spesial banget karena kita bisa langsung belajar gitu ya dari pengalaman Kak Yolanda. Jadi buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, yang tertarik untuk pindah ke Jepang juga gitu atau mungkin tertarik untuk punya karir sebagai care worker atau kaigo, ini bisa tanya-tanya sama Kak Yolanda gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Yolanda, silakan. Oke, thank you Kak Dewi. Yuk, silakan Kak. Hmm, Backgroundnya gerak-gerak. Oke, halo semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya juga Kak Dewi. Terima kasih karena untuk hadir Mm-mm. di seri sesing eh Mm-mm. di seri kita hari ini. Oke. Oke. Degan, soalnya belum pernah kayaknya aku jadi semacam pembicara gitu di event kayak gini. Oh, agak deg-degan ya Kak ya. So, jadi ini temanya kita cuma sharing aja kali ya. Kak, ya. Deg banget. Ini Sharing. ceritanya cuma sharing aja, sharing gimana cara saya bisa ke Jepang dan sharing apa yang saya tahu buat teman-teman yang emang mungkin tertarik untuk kerja ke sini gitu ya. Wish, oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Iya, Kakak. Oke. Ini langsung dimulai aja ya, Kak ya. Boleh Kak, silakan. Oke, jadi selamat malam semuanya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di sesi kali ini bersama saya, Yolanda Oktaviani, biasa dipanggil Yoyo. Jadi saya, seperti kata Kak Dewi tadi, saya ke Jepang di tahun 2019. Eh, jadi ini tahun ke-6 saya bekerja di Jepang. eh kita kenalan dulu. Oke. Jadi sedikit background dari saya itu lulusan dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusannya D3 Kebidanan. Jadi dari D3 Kebidanan tiba-tiba ke Jepang itu sebenarnya kan alurnya lumayan eh, bisa dibilang aneh ya. Tapi dalam satu sisi dulu karena saya sempat ikut leadership di Vietnam, jadi semenjak dari situ saya punya impian pokoknya nanti kalau lulus saya tuh mau kerja di luar negeri gitu. Makanya saat itu kebetulan impian orang tua tuh saya harus jadi ibu bidan. Jadi untuk mengikuti keinginan orang tua, saat itu saya meskipun sebenarnya passion saya bukan di situ, tapi karena namanya ilmu ya, apapun ilmu itu pasti bakal dipelajarin ya pasti bakal bisa gitu. Dengan mindset itu saya masuk ke D3 Kebidanan, tapi pas setelah lulus saya pengen banget kerja di luar negeri. Akhirnya saat itu saya ikutan job fair. Jadi pas biasa lah ya ada mau kelulusan itu pasti ada job fair di setiap universitas.
waktu itu ada kesempatan untuk kerja di luar negeri dengan bidang kesehatan sebagai caregiver itu ada beberapa negara. Jadi ada Jepang, ada Taiwan, sama ada Australia. Ada tiga negara ini yang buka open recruitment gitu, tapi dengan syarat ya harus belajar bahasanya dulu gitu. Dan kebetulan saat itu saya memang sedikit bisa bahasa Inggris, jadi kayak ke Australia tuh nggak terlalu menarik dan nggak terlalu tertantang gitu. Jadi antara Taiwan atau Jepang, saya pilih antara dua itu. Akhirnya saya memutuskan buat belajar bahasa Jepang kayaknya bakal seru. Jadi saya ikut LPK namanya, Lembaga Pelatihan Kerja. Jadi dari job fair ini saya belajar bahasa Jepang. Di situ diharuskan belajar selama 6 bulan. Akhirnya saya belajar bahasa Jepang selama 6 bulan dan kebetulan kodarullahnya saya dapat langsung perusahaan yang nerima dan setelah itu saya berangkat ke Jepang dengan visanya visa magang. Error ya? Error. Bermasalah kah slide-nya? Perlu dibantu kah? Ya kayaknya laptop aku nggak bisa jalan ini. Wah, Boleh dikirim ke aku, nanti aku yang itu. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Yang punya pertanyaan nanti boleh drop di kolom chat atau open cam atau open suara gitu ya, open mic setelah selesai presentasi atau di sesi Q&A gitu. Oke, Kak Yolanda nge-freeze kayaknya koneksi ya, masalah koneksi. Oke, sambil nunggu nih mungkin ada yang mau cerita di kolom chat kenapa ikut acara webinar hari ini. Mungkin ada yang kepikiran lagi persiapan ke Jepang juga. Aku penasaran. Kan aku juga kepo sih, walaupun mungkin Jepang bukan salah satu destinasi aku buat pindah gitu ya, tapi penasaran kayak gimana prosesnya gitu. Kak Yolanda udah aman koneksinya? iya maaf ya Kak. Gak apa-apa. Oke, silakan again. Oke, kelihatan ya, Kak? Belum muncul Kak slide-nya. Oke, dilanjut nggak apa-apa nih? Gak apa-apa. Oke, Oke, udah kelihatan lagi. oke. Nah, oke. Nyampe mana tadi ya? Ya, akhirnya saya magang ke Jepang ya. Magang ya, iya. Setelah 6 bulan belajar. Oke, selanjutnya eh dulu tuh saya pertama ke Jepang nggak tahu visa apa, maksudnya visa yang saya tahu pokoknya saya datang ke Jepang tuh dengan menggunakan visa magang gitu ya. Saya nggak ngerti ada berbagai jenis visa apa yang bisa kita gunakan buat kerja di Jepang ataupun untuk mengunjungi Jepang selain visa holiday gitu atau visa buat main gitu ya. Nah, di sini ternyata ada beberapa visa yang harus kita tahu dan saat itu saat pertama kali ke Jepang saya pakainya visa magang namanya atau Jisusei. Jadi Jisusei ini visa magang yang memungkinkan kita untuk bekerja di Jepang ada opsinya ada 1 tahun, 3 tahun. Nah waktu itu saya kebetulan dapatnya yang 3 tahun. Jadi saya diharuskan untuk magang atau kerja di Jepang itu maksimal selama 3 tahun dan setelah itu saya harus balik lagi ke Indonesia. Terus yang kedua, ternyata setelah saya datang ke Jepang ini di tahun 2018 kayaknya mulai ada visa baru Tokutegino. Tokutegino tuh untuk visa kerja yang istilahnya memudahkan orang-orang yang mau datang ke Jepang karena Jepangnya kekurangan pekerja ya. Karena di saat itu benar-benar Jepang tuh butuh sekali banyak pekerja. Jadi
beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam itu dibuka bordernya besar-besaran untuk memudahkan pekerja asing datang ke Jepang. Disebutnya Tokutegino. Itu rentang waktu untuk stay-nya itu 5 tahun. Jadi ada dua tipe. Eh, atau SSW ya disebutnya. SSW itu kita bisa kerja di Jepang selama 5 tahun pertama, terus ikut ujian. Kalau kita lolos ujian itu, kita bisa stay di Jepang terus menggunakan visa SSW ini. Terus yang ketiga, ada visa yang disebut juga engineer. Kalau di sini visa kerja ya. Nah, untuk dapat visa ini, salah satu caranya adalah kita harus belajar dulu di Jepang. Jadi pakai visa Ryugakusei namanya. Visa pelajar, kita belajar datang ke Jepang untuk belajar. Setelah kita lulus dari universitas atau sekolah kejuruan gitu di Jepang, baru kita bisa dapat visa si engineer ini. Terus yang terakhir yang sekarang saya pakai itu visa Kaigo namanya, bisa nursing care. Jadi setelah saya background kemarin saya selesai 5 tahun di perusahaan pertama itu, jadi kan awalnya saya visa magang tuh 3 tahun ya. Awal magang tuh 3 tahun, terus akhirnya karena ternyata saya ngerasa belum bisa apa-apa ya. Karena niat awalnya tuh sebenarnya cuma 3 tahun di Jepang, karena pengennya tuh ke negara lain juga. Jadi awal mula pengen kerja di luar negeri itu Jepang tuh cuman kayak pengen jadi batu loncatan gitu. Nanti kalau udah dapat pengalamannya, mungkin next step-nya mau ke negara lain. Nah, ternyata 3 tahun di Jepang kejebak yang namanya zona nyaman. Karena, oh, Jepang tuh indah, enak. Terus yang paling penting sih sebenarnya ngerasa belum bisa bawa pulang apa-apa gitu. Ilmunya tuh kayak kurang. Jadi pulang tuh mau bawa apa tuh belum tahu. Akhirnya lanjutlah saya 2 tahun, dilanjut 2 tahun buat bisa magang ini. Jadi saya stay di perusahaan lama tuh 5 tahun. Dan di tahun keempat tuh saya ikut namanya ada ujian negara. Jadi di Jepang juga ada ujian negara semacam kita di Indonesia tuh PNS buat perawat, terus kaigo, terus juga guru, guru TK gitu, guru TK atau guru buat jadi guru tuh ada ujiannya. Dan untuk jadi kaigo juga ada ujian negaranya. Tahun keempat tuh saya ikut ujiannya dan kodarullah lulus. Jadi selesai 5 tahun itu, saya balik dulu ke Indonesia, mikir mau jadi apa, mau ngapain, terus akhirnya malah datang lagi ke Jepang. Jadi ya gitulah ya, namanya zona nyaman tuh ya udah malah balik lagi ke sini gitu. Next, setelah kita tahu tentang visanya nih, ada beberapa jenis visa. Sekarang saya mau jelasin gimana caranya teman yang emang tertarik dan cara ngedapetin visa ini biar bisa datang ke Jepang. Kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu visa magang ya. Visa yang saya dulu juga pertama pakai buat ke Jepang. Nah, visa magang itu kalau saya dulu tuh pakainya LPK swasta. Jadi lembaga dari lembaga pelatihan kerjanya tuh dari swasta. Kenapa? Ada juga dari pemerintah soalnya. Nah, bedanya dua ini yang paling jelas ya pemerintah sama swasta apa? Pasti masalah uang dulu ya. Kalau pemerintah tuh pasti gratis gitu, ditanggung sama pemerintah. Kalau dari swasta kita harus bayar. Nah, dulu kenapa saya nggak bisa lewat pemerintah? Karena pemerintah juga punya programnya namanya EPA atau EPA. EPA tuh buat semacam pertukaran ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Tapi persyaratan di EPA itu dulu tuh adalah harus lulusan D3 keperawatan minimal. Jadi perawat yang dibutuhin tuh untuk kerja sebagai kaigo. Sedangkan saya kebidanan gitu. Jadi kebidanan tuh nggak bisa diterima. Pokoknya pemerintah tuh cuman maunya D3 perawat, S1 atau yang sudah bekerja jadi perawat lah intinya. Jadi udah nutup tuh, nutup jalan saya kalau dulu untuk kerja ke Jepang lewat pemerintah gitu. Akhirnya saya pilihlah si LPK swasta ini. Kalau dulu saya pilihnya yang di slide awal PTJIK ya, di line di awal namanya PTJIK. eh tapi dulu juga mereka tuh punya kelebihan, salah satunya adalah mereka tuh nggak mungut biaya apapun. Jadi benar-benar 6 bulan saya belajar tuh ya saya belajar aja gitu. Jadi bayarnya tuh kapan? Bayarnya tuh nanti setelah saya ke Jepang, terus nanti saya kayak dipotong gaji gitu, dipotong gaji buat bayar ke si PT ini. Nah, dulu itu kayak privilege banget. Kalau dulu tuh privilege banget sebagai anak kesehatan. Karena sebagai kaigo itu dulu yang bisa tuh hanya anak-anak kesehatan. Jadi kayak kenapa dulu juga saya milih ke Jepang tuh karena ada privilege itu gitu. Saya milih ke Jepang karena cuman anak kesehatan yang dibolehin buat jadi kaigo dulu itu tahun 2019 ya. Tapi akhirnya setelah ternyata Jepang kekurangan pekerja, jadi bordernya dibuka. Nggak ada tuh persyaratan lagi harus anak-anak kesehatan gitu. Minimal lulusan SMA pun bisa datang ke Jepang buat kerja jadi kaigo.
Dan ini mungkin yang kanan ini ada PT JIK, PT Minori, OHM Bandung, LPK Summit. Ini tuh salah satu sending organization atau LPK swasta yang bisa teman-teman cari, ada IG-nya juga. Jadi yang tertarik tuh biasanya mereka tuh ngasih itu kayak pamflet apa ya, maksudnya open recruitment buat belajar bahasanya, buat kayak apa pengen ke Jepang dengan visa magang atau visa Tokutegino tuh ada di itu di IG mereka. Nah, kalau pengen lewat pemerintahan atau bahasanya tuh IM Japan ya, ini tuh minimal minimal kalau IM Japan tuh buat magang tuh SMA atau SMK kalau nggak salah. Nanti coba dicek di Google tuh ada, diklik aja IM Japan nanti tuh tertera semuanya, mulai dari persyaratan apa yang harus eh apa persyaratan kayak oh ya tinggi badan semuanya tuh ada di situ. Jadi nanti ya salah satu minusnya juga pasti ada namanya seleksi gitu ya. Jadi kalau lolos ya mungkin bisa jadi ditanggung sama IM Jepang atau sama pemerintah ini. Nah, kalau LPK swasta dulu zaman saya itu masalah biaya ya. Setelah saya berangkat ke Jepang itu cuman sekitar 20 sampai 25 juta. Dan menurut saya itu worth it banget gitu karena kan gaji sebulan mungkin kalau sekarang banyak banget ya di TikTok atau di mana tuh berseliweran kalau gaji di Jepang tuh 20 juta lah 25 itu emang benar sih cuman kan belum sama potongan pajak dan lain-lain gitu ya cuman saat dulu ya segitu tuh masih dibilang worth it karena kita bayar sekitar 20 sampai 25 tuh ya emang bisa keganti gitu lah istilahnya terus tapi sekarang saya dengar-dengar sekarang itu eh, karena mudahnya mendapatkan visa ini dalam artian kayak dengan mudahnya bisa datang ke Jepang, LPK tuh kayak ngegetok harga tinggi banget gitu. Ada yang nyampe 50 juta gitu. Jadi kayak sekarang udah 2 kali lipat dari dulu. Tapi ini LPK yang saya list di sini tuh kayak yang mungkin masih bisa dibilang cukup manusiawi gitu untuk ngasih harga buat ikut kelas magang di tempat mereka. Jadi nanti bisa dicek ya. Nah, sekarang ini yang mau saya jelasin gitu. Sekarang setelah saya di Jepang, saya baru tahu ternyata ya ada itu visa lain selain magang yang namanya Tokutegino atau SSW itu. Jadi kayak gimana kita pengen ke Jepang tapi dengan budget yang lebih hemat gitu. Atau istilahnya kita nggak perlu bayar berpuluh-puluh juta. Nah, buat dapetin si SSW eh ini ya yang pertama kita bisa lihat kayak nggak kayak di Indonesia pokoknya minimal kamu usia 18 tahun dan kamu minimal selesai SMA sama SMK tuh kita udah bisa ke Jepang gitu dengan persyaratan kayak gitu udah bisa kerja di Jepang kita lihat dulu di line yang atas ini ya untuk engineer mungkin nanti kita dibahas selanjutnya. Nah, minimal untuk kita punya si visa SSW ini, kita usianya 18 tahun, minimal lulus SMK, SMA atau SMK, dan punya sertifikat kemampuan berbahasa Jepang minimal level N4 kalau di JLPT ya. Nah, terus kalau di JLPT itu kan ada beberapa ya namanya program apa namanya tes bahasa Jepang itu yang paling terkenal memang JLPT karena JLPT itu emang udah dari dulu, tapi dikenal lumayan sulit JLPT itu. Nah, tapi untuk dapat visa SSW ini, ada lagi bahasanya JFT Basic namanya. Jadi JFT Basic tuh sekarang di Indonesia juga banyak. Jadi Javan Foundation yang ngadain tes bahasa Jepang dan itu cuma ada satu level, cuma A2. Kalau JLPT itu dari N5 sampai N1. Jadi N1 tuh yang paling benar-benar bisa berbahasa Jepang gitu, yang expertnya N1-nya. Dan kalau kamu dapat N4 berarti ya kamu minimal udah bisa berangkat ke Jepang gitu. Nah, tapi karena ini lumayan agak susah, jadi biasanya orang-orang tuh ngambilnya ini JFT Basic karena cuma satu A2 doang. Kalau kamu lulus ya dapat A2, kalau enggak ya udah gitu. Terus ada option lainnya tuh NATES disebutnya. NATES juga ini tes buat menilai kemampuan berbahasa Jepang, tapi di NATES itu eh kalau yang dua ini tuh cuman writing writing ya, bener. Cuman bukan writing sih, cuman opsi aja ya, cuman opsi doang. Kalau NATES tuh ada tes writingnya. Jadi lumayan sulit, tapi biasanya kalau opsi ini dua udah nggak bisa, biasanya tuh di NATES tuh kayak lebih gampang-gampang sulit tapi gimana yang jelasinnya. Jadi di Nates tuh kayak apa namanya kesempatan lolosnya tuh ada, cuman sekarang tuh udah jarang dipakai gitu. Jadi yang emang paling sulit JLPT, tapi option kedua di JFT Basic tuh biasanya lebih lebih gampang teh. Nah sekarang eh, sertifikat ujian keterampilan. Jadi ini juga yang harus dibutuhin. Sekarang di Jepang itu ada 16 sektor yang bisa ngelolosin kita buat dapat visa SSW termasuk keperawatan dalam artian kaigo yang saya
jalanin sekarang. Terus ada juga perhotelan, ada manufaktur mesin, pertanian, dan banyak lagi lainnya. Nah, ini tuh didapat ada ujiannya juga. Shoot. Ada ujiannya juga ternyata di Indonesia. Jadi buat ikut ujian ini tuh bisa klik di Google juga sekarang SSW gitu. Terus nanti bakal ada informasi tentang ujiannya atau bisa lihat di link ini di bawah ini nih. Tokutegino. Dari sini tuh ada semuanya. Pokoknya jelas semuanya daftar kerjaannya apa, terus link buat ikut ujiannya gimana dan segala macam. Nah, kalau kita punya ketiga ini, maksudnya kita udah lulus SMA minimal, kita udah punya sertifikat kemampuan bahasa dan kita punya ini sertifikat ujian keterampilan, itu tuh udah yang tadi ya, yang di belakang yang LPK yang saya jelasin tadi, kita daftar ke situ tuh kita tuh udah kayak udah punya paket buat bisa berangkat gitu. Jadi nggak perlu kayak apa kalau visa magang itu kan kalau saya harus beneran 6 bulan tuh stay di situ gitu, stay di LPK buat belajar. Nah, tapi kalau kita udah punya ini, kita belajar mandiri istilahnya, buat dapetin ini, kita ya tinggal langsung, mungkin ke lewat LPK juga bisa, atau ini nilai plusnya tuh bukan lewat LPK. Jadi ada namanya TSK. Jadi kalau teman-teman sekarang, sebenarnya di TikTok juga sekarang udah banyak ya berseliweran, coba cari TSK gitu. TSK tuh singkatan dari Toroku Sienki Kang. Jadi kayak lembaga pendukung buat orang-orang yang mau ngambil visa SSW buat kerja di Jepang. Jadi dengan tiga tadi persyaratan kalau teman-teman udah punya, terus di Facebook juga banyak kayaknya. Di Facebook tuh juga banyak yang support kayak gini. Banyak TSK yang bakal nge-support teman-teman buat kayak ngenalin teman-teman. Mereka tuh jadi support system buat ngenalin teman-teman ke perusahaan yang ada di Jepang. Atau eh, opsi kedua adalah teman-teman self apply atau apply sendiri. Caranya ya bisa cari di LinkedIn atau di Google langsung ke tujuan perusahaan. Tapi karena nggak tahu ya, maksudnya kan kita juga nggak tahu nama perusahaan atau perusahaan mana yang bagus gitu untuk eh, kita memulai kerja. Biasanya opsi terakhir ya kita lewat lagi LPK yang tadi. Nah, biasanya LPK ini Summit atau LPK OHM Bandung tuh kayak bikin di Instagram mereka tuh semacam lowongan kerjaan gitu di Jepang dengan persyaratan yang tadi minimal JFT basicnya E2 terus punya sertifikat kemampuan gitu. Jadi cuman dua itu doang tuh udah bisa sebenarnya berangkat ke Jepang gitu. Atau opsi lainnya ya yang tadi ya. Opsi lainnya kalau bukan magang, bukan juga SSW, kita bisanya pakai visa pelajar. Ini sedikit TMI ya, visa pelajar tuh apa? Visa pelajar tuh kita datang ke Jepang buat belajar. Tapi ke Jepangnya tuh bukan mungkin ada ya yang universitas atau apa gitu. Tapi yang kalau visa pelajar di sini tuh belajar bahasa Jepang. Jadi kita belajar bahasa Jepang ke Jepang langsung. Jadi bukan lewat LPK, bukan lewat lembaga pelatihan kerja gitu ya, tapi kita langsung datang ke Jepang. Ini TMI adik saya sebenarnya udah ke Jepang lewat visa ini di bulan 7 besok dia berangkat gitu. Jadi kayak dengan opsi tadi antara visa magang, visa Tokutegino dan visa pelajar, eh, saya milih opsi visa pelajar ini buat adik saya gitu. Soalnya kalau punya visa pelajar ini datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang di sini, opportunity untuk kita bisa kerja di Jepang tuh lebih besar lagi gitu. Karena yang tadi kalau kita udah punya visa pelajar, kita lulus di Jepang di universitas atau mungkin di sekolah kejuruan di Jepang itu akan memudahkan kita buat dapet visa kerja di Jepangnya gitu atau visa engineer yang tadi. And then sekarang kita masuk ke sini, masuk ke kalau teman-teman emang bener-bener pengen kerja ke Jepang gitu. Karena menurut saya pengalaman saya dulu tuh kerja ke Jepang tuh kalau dipikir-pikir ternyata mudah kalau kalau kitanya punya mindset buat investasi antara investasi ke time, ke waktu, atau investasi ke uang. Kalau teman-teman pengen ke Jepang dengan investasi ke waktu, ya belajar bahasa Jepangnya sendiri dulu gitu. Karena istilahnya kita kalau kita nggak ada uangnya, berarti kita eh, investasi ke waktu buat belajar bahasa Jepang, buat lulus dapetin lisensi sertifikat bahasa Jepang sama kemampuan yang tadi yang buat dapat kemampuan sertifikat kemampuannya.
Terus kalau udah kita tinggal cari LPK atau TSK yang mau ngeberangkatin kita gitu atau cari company perusahaan lewat itu. Jadi dengan itu kan istilahnya kita menghemat uang berpuluh-puluh juta untuk masuk LPK gitu. Atau investasinya kalau teman-teman sekarang emang punya tabungan, tabungan dan maksudnya pengen cepet-cepet ke Jepang biar kabur aja dulu ya, ya berarti uangnya dipakai buat apa ya? Buat dapetin visa antara visa pelajar atau bayar buat dapetin visa magang atau apa namanya visa SSW tadi gitu. Jadi cukup dua ini sih kalau menurut saya yang bakal jadi jalan untuk cepet kabur keluar, especially ke Jepang gitu. Nah, ini yang tips belajar bahasa Jepang karena dulu menurut saya karena saya magang ya 6 bulan di LPK itu tuh beneran kayak di forsir banget buat bisa belajar bahasa Jepang gitu. Jadi selama 6 bulan itu saya dulu dapat N4, terus saya datang ke Jepang 3 bulan apa 4 bulan di Jepang saya udah dapat N3 gitu. Jadi emang sistem cara belajar di LPK tuh emang bagus sih ya. Cuman kalau dipikir-pikir kalau emang kitanya emang serius mau belajar gitu dulu tuh eh, sehari, beneran sehari itu kita bisa ngapalin sekitar 50 word, 50 kata dalam bahasa Jepang saat di LPK ya. 50 kata dalam bahasa Jepang dalam sehari gitu. Jadi karena minimal buat dapat N4 itu kita harus tahu 1.500 kotoba atau 1.500 kotoba itu yaitu kata ya, word kata. Jadi buat dapat N4 tuh ada 300 kanji yang harus kita hafal minimal dan ada 1.500 kata yang harus kita kuasain. Jadi dengan ngehafal ini tuh ya menurut saya paling efektif gitu ya untuk cepat lulus lah istilahnya buat dapat si sertifikat bahasa Jepang ya. Dan salah satu cara yang dulu saya lakuin biar bisa cepat belajar juga mirroring sih. Mirroring tuh jadi kayak teman-teman cari klip yang ngomong bahasa Jepang, entah itu dari anime, entah itu dari film atau apa, terus kita kayak ngulangin apa yang diucapin, terus kita memahami artinya apa gitu. Dari situ kayak itu ningkatin banget cara saya ngomong bahasa Jepangnya gitu. Jadi yang diomongin mau apa saya hafalin lewat kotoba atau word yang saya hafalin. Terus nada intonasi itu kan di Jepang juga ada nada dan intonasinya. Saya belajar lewat mirroring dengan cara ya saya lihat orang lain ngomong kayak gimana terus saya ulangin lagi gitu. Oke, mungkin kayaknya ini slide terakhir deh. Jadi saya mau fokusin ke hal-hal yang teman-teman mungkin ada yang penasaran atau apa baru mau saya jawab gitu. Soalnya gak tahu ya, ini karena ini pertama kali saya jadi pembicara, jadi kayak gemeteran ya ternyata. Terima kasih. Maaf Kak Dewi. Kasih Feel kayak free untuk nanya apapun. Oke. Oke, menarik banget nih Kak Yolanda. Oke, mungkin sebelum kita buka Q&A, nanti teman-teman bisa puas-puasin nanya ya sama Kak Yolanda. Mungkin aku mau tanya dulu tadi ada beberapa yang aku cukup penasaran gitu ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya adalah kan tadi kepikiran kayak mungkin Jepang salah satu negara yang buka privilege untuk apa namanya background kayak Yolanda gitu ya. Terus mungkin karena ada faktor harus belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, jadi merasa tertantang gitu. Tapi sebenarnya ada alasan lain gak sih yang menjadi motivasi kayak Yolanda kayak oke ke Jepang kenapa nggak mungkin ke Korea atau mungkin kayak tadi mungkin tertarik ke Cina juga mungkin ya kalau nggak salah tadi. Terus Taiwan. Taiwan ya. pertanyaan kedua mungkin adalah culture shock seperti apa yang Kak Yolanda alami pas awal-awal adaptasi di sana gitu kan pasti ada mungkin perbedaan kebiasaan atau apa yang bikin jadi kaget itu seperti apa. Nah mungkin dari aku dua pertanyaan itu dulu. Makasih. Oke. Kita jawab ya Kak. Dulu tuh bener kenapa saya pilih Jepang karena saya tuh suka Korea sebenarnya. Simpel banget. Jepang tetangganya Korea. Jadi saya pilih Jepang. Jadi kayak beneran sesimpel itu. Terus kenapa nggak Korea? Karena dulu Korea, sekarang bahkan mungkin sekarang juga caregiver tuh nggak terlalu itu ya di Korea. Nggak terlalu dibutuhin banget nggak sih gitu. Kalau sekarang tuh lowongan tuh nggak ada malah mungkin ya jarang banget. Jadi Korea tuh malah bukanya tuh yang dari pemerintah, especially itu malah lebih ke arah kayak ya itu pegawai-pegawai yang pabrik atau apa gitu ya. Sama kayak di Jepang juga, tapi untuk ke arah keperawatan nursing nursing care tuh masih nggak ada kalau di Korea. Kalau ada ya kayaknya saya ke Korea sih dulu ya. Cuman karena nggak ada, jadi saya ya pilihnya Jepang. Terus kenapa nggak ke Taiwan? Karena waktu itu ada juga kakak kelas ya, kakak kelas dari D3 Kebidanan tuh yang udah pergi duluan ke Taiwan.
Dan kayak apa ya, ternyata dia tuh kerjanya tuh lebih ke arah di rumah gitu. Jadi kayak nursing care buat ngurus di rumah. Sedangkan di Jepang tuh udah digadang-gadang kalau kita tuh bisa kerjanya tuh di eh, antara rumah sakit atau yang saya kerja dulu namanya mungkin di sini tuh shisetsu ya disebutnya. Shisetsu tuh jadi kayak apa ya, di Indonesia apa ya? Jadi kayak beneran perusahaan yang emang ngehususin itu tuh buat orang-orang tinggal di situ gitu. Si nursing home, jadi nursing home. Nah, sedangkan kalau di rumah tuh kok kayaknya image-nya image-nya nggak dapat aja gitu kalau di aku. Jadi kayak kalau harus datang ke rumah satu-satu tuh kok kayaknya nggak tahu ya, nggak terlalu suka gitu, kurang serk. Jadi akhirnya karena Jepang tuh lebih tersistematis saat itu. Jadi emang Jepang tuh punya sistemnya sendiri untuk masalah nursing atau kaigo itu. Jadi kayak ya udah berarti pilih Jepang. Yang kedua culture shock awal-awal tuh saya tuh datang bulan 10 ya. Itu pas banget musim dingin dan saya tuh kebetulan di wilayah Nagano yang saljunya tuh setengah betis sampai selutut gitu kalau emang lagi deres-deresnya. Jadi kayak dari awal pengen banget megang salju dan udah kalau pas ke sana ternyata saljunya setebel itu, oh kayak nggak mau. Ngalamin cuma 3 bulan doang tuh udah nggak mau, parah banget, asli dingin banget gitu. Tapi untuk culture shock ke arah orang-orang, saya malah kagetnya orang-orang situ saat itu ya di Nagano itu benar-benar friendly banget, jauh banget dari bayangan awal-awal yang kayak katanya orang Jepang tuh beneran kayak individualis. Mereka tuh kayak kalau emang sama tetangga gak kenal tuh emang benar. Karena saya waktu itu tinggalnya di apartemen yang bahkan saya nggak tahu tetangga sebelah tuh siapa, ada berapa orang di sebelah, saya nggak tahu sama sekali. Itu emang beneran beneran ada gitu ya. Cuman ketika kita keluar dan kayak kita mau pergi ke kombini atau beli sesuatu, orang-orang tuh nyapa aja biasa aja gitu loh. Nggak kayak yang meskipun saya dengan pakaian kayak gini gitu ya, malah lebih ke arah tertarik gitu. Oh, ada orang asing nih di kampung di desa kita gitu. Karena kebetulan dulu saya juga di desa ya tinggalnya. Dan orang-orang tuh beneran se-humble itu, sebaik dan se-friendly itu gitu. Jadi malah kalau tersoknya ke arah yang positif gitu ya. Karena ya itu, karena awalnya bayangannya orang-orangnya pasti individualis dan bakal kayak semacam ngasih pandangan-pandangan kayak gimana gitu. Ternyata beda banget, enggak sama sekali. Oke, makasih Kak Yolanda. Berarti cenderung ini ya, mereka toleransi terhadap perbedaan dan bisa tetap respect meskipun berbeda ya istilahnya. Banget. Karena kayaknya kontras ya kalau misalnya kita datang dari Indonesia terus berhijab juga gitu kan. Oke, mungkin teman-teman yang lain silakan yang ada pertanyaan. Kita masih punya waktu banyak nih. Silakan teman-teman yang mau nanya. Kalau yang paling berkesan apa sih Kak Yolanda selama kan udah tinggal di Jepang udah 6 tahun berarti ya hitungannya. Nah itu yang paling berkesan apa pengalamannya? Paling berkesan selama tinggal di sini ya pengalaman. Sebenarnya pengalamannya lebih ke kerja ya, karena saya apa? Lulus dari D3 kebidanan itu saya nggak ada itu ya, nggak ada sama sekali pengalaman kerja. Jadi saya tuh nggak langsung kerja di Indonesia gitu. Langsung saya ikut CLPK buat belajar bahasa langsung ke Jepang dan ke Jepang tuh kerja gitu. Jadi langsung nyemplung ke eh, kerjaan yang istilahnya dengan orang-orang Jepangnya langsung. Beda budaya, beda bahasa gitu. Itu culture shocknya tuh lebih ke arah kayak gak tahu ya, maksudnya kayak kerja, oh dunia kerja tuh kayak gini gitu loh. Dan jadi kayak ya berat sih iya gitu ya. Itu butuh waktu setahun kayaknya saya untuk istilahnya adaptasi dengan pekerjaan. Oh, pekerjaan caregiver juga ternyata kayak gitu. Meskipun dulu sebenarnya pas di D3 kebidanan tuh saya kayak salah satu alasan saya pengen kabur adalah karena saya nggak kuat di kebidanan. Saya nggak kuat lihat dedek bayi brojol dari emaknya tuh kayak, wah itu tuh bikin kaki lemes banget gitu. Jadi setiap saya ada apa tuh ya ujian istilahnya buat apa di kebidanan atau ujian segala macam buat visit ke rumah bidan atau visit ke istilahnya praktek ya ujian praktek itu tuh saya tuh udah kayak dapatnya tuh minus terus gitu karena ya setakut itu untuk ngegantungin nyawa seorang bayi kecil dan ibunya ke tangan kita tuh kayak nggak bisa gitu. Makanya akhirnya saya kabur ke sini dan ternyata kerjaan sebagai kaigo juga berat banget gitu. Beratnya tuh ya karena saya harus adaptasi dengan bahasa dan budaya yang beda gitu. Oh, ngehandle eh waktu itu kan saya di Shisetsu ya di nursing home. Jadi yang tinggal di situ ya nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Jadi nenek-nenek kakek-kakek yang istilahnya udah punya masalah demensia juga gitu. Ngehandle mereka tuh ternyata sesulit itu gitu dan apa ya?
ngehandle mereka secara istilahnya tuh harus manusiawi kan ya. Kita tuh kan disebutnya profesional profesional ya. Jadi bukan kayak kita tuh datang buat kerja gitu. Dan akhirnya itu tuh bikin saya dapat down, mentalnya down banget ya untuk setahun gitu. Karena harus gimana ya? Harus belajar untuk kayak oh dunia kerja tuh kayak gini, komunikasi dengan atasan tuh kayak gini, komunikasi dengan sesama pekerja juga kayak gitu, ngehandle pasien juga kayak gitu. Ya lumayan itu jadi tantangan terberat sih. Hmm, oke. Berarti sempat berat juga ya, karena memang jadi caregiver atau care worker kan nggak mudah gitu ya, Kak Yolanda, di adaptasinya. Oke, ini kita udah ada beberapa teman-teman yang raise hand. Mungkin dari Kak Terry dulu, silakan Kak Terry. Halo, terima kasih Kak Yolanda udah mau sini sharing. Saya Halo. tertarik banget ikut webinar sesi ini karena memang punya motivasi juga untuk kerja di Jepang, nyoba-nyoba sih. Tapi saya tipe orang ya sebenarnya nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya resources yang banyak untuk bisa mencoba. Jadi selama ini belajar bahasa Jepang juga masih mandiri. Bulan Desember kemarin udah lulus N5 dan Hmm. sekarang nyoba N4 nanti Juli insya Allah. Dan udah apa ya cara dasar udah tahu habis ini oh habis dapat JLPTN 4 mungkin habis itu mau ikut ujian untuk keahliannya gitu tapi yang masih belum kebayang adalah gimana sih caranya biar bisa dapat SSW dengan cara mandiri gitu jalur mandiri karena memang sebenarnya LPK tuh nggak masuk ke dalam plan dan Hmm. gimana cara nyari perusahaannya dan nanti proses visanya bagaimana apakah benar nanti si perusahaan ini yang akan menjamin pembayaran visa kita, lalu nyari akomodasi di sana dan Hmm. lain-lain itu gimana gitu. Boleh sharing aja Oke, mungkin di oke. bagian situ. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab aja kali ya, biar nggak itu. Langsung aja Kak. Masa, oke. Kalau untuk SSW, seperti yang tadi saya bilang, di Indonesia juga ada linknya kalau nggak salah. Jadi tempat ujian buat dapet si SSW itu ya, tempat ujiannya, terus cara daftarnya segala macam, kalau nggak salah tuh emang ada. Jadi buat dapat SSW itu cukup ikutin, mungkin di Google juga ada deh kayaknya kalau kita klik di Indonesia tempat sama itunya pendaftarannya. Dan kalau kita udah dapat ujian itu, mungkin nanti udah dapat sertifikat segala macam. Step keduanya adalah yang tadi saya bilang cari TSK. Gimana cari TSK? Sekarang di TikTok juga ada. Kalau coba cek atau di Facebook mungkin juga banyak ya TSK Jepang gitu. Nah, salah satu kerjaan TSK tuh apa? Mereka juga offer lowongan kerjaan di Jepang. Mereka tuh biasanya kasih kayak open lowongan buat kerja di perusahaan apa, persyaratannya SSW harus apa, minimal bahasa Jepangnya apa. Nah, nanti mereka yang bakal, kalau ditanya bener gak mereka yang ngurusin visa, ada yang iya, ada yang enggak. Saya salah satunya, saya kemarin pas di Indonesia itu kan awalnya mau break dulu ya dari Jepang. Tapi kayak lumayan ya ternyata nggak cocok ternyata untuk stay lama-lama di Indonesia gitu. Karena kayak yang biasanya kerja stay di rumah 2 bulan tuh udah kepanasan kayak cacing banget gitu. Akhirnya saya buka-buka lah apply-apply. Tapi emang karena saya visanya udah, maksudnya saya udah punya sertifikat Kaigo, udah lulus ujian nasional gitu di ujian nasional, ya ujian ujian negara gitu ya di Jepang. Jadi saya cukup cari aja perusahaan-perusahaan yang dengan kodenya tuh kayak hospital karena saya pengen kerja di hospital gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Terry bisa coba cari kalau karena SSW itu emang butuh TSK ya, jadi harus lewat TSK gitu. TSK yang istilahnya tuh mereka menyediakan lowongan pekerjaan. Nah, nanti di TSK itu kalau visa itu apakah akan diurus oleh perusahaan atau harus mengurus sendiri? Kalau Mbak Terry harus mengurus sendiri, berarti Mbak Terry nanti harus minta data-data perusahaan. Nanti sama TSK-nya bakal dikirim tuh data-datanya ke Mbak Terry. Nanti Mbak Terry ke Jakarta sendiri buat nge-apply visa itu. Nah, makanya itu yang saya hindarin. Kemarin saya nyari kerja lewat hospital tuh, salah satu hal yang saya ajuin adalah urusin visa saya. Karena ya saya tuh nggak mau ngurusin harus ke Jakarta buat ngurusin visa gitu ya. Itu salah satu persyaratan yang saya kasih dan ada 2 rumah sakit kemarin yang saya apply. Ada yang di sini di Kobe, ada juga yang di Osaka gitu. Dan di Osaka tuh nggak bisa ngurusin visa, maksudnya nggak mau gitu. Kayak nggak tahu mungkin malas atau gimana ya. Tapi karena mereka nggak mau, akhirnya saya pilih yang Kobe karena yang Kobe ini bersedia untuk mengurus visa saya gitu. Nah, nanti dengan materi ngajuin ke TSK apakah bisa ngurus visa apa enggak ya itu udah di situ tuh udah aman gitu. Nanti mereka yang bakal ngurus. Nanti materi punya si visanya ya udah bisa langsung berangkat gitu.
Sama biasanya selain dari cari-nyari TSK, selain dari TikTok, dari Facebook, dari mana, ya salah satu opsinya yang LPK yang tadi. Maksudnya mereka tuh emang buka buat magang, buat belajar bahasa Jepang, tapi mereka biasanya yang LPK Summit ya, apalagi mereka tuh buka biasanya lowongan kerjaan buat visa SSW. Jadi langsung buka lowongan, bukan lagi buka kelas buat magang atau bukan kelas bahasa Jepangnya, tapi beneran buka lowongan dengan persyaratan apa-apa. Mereka tuh biasanya tertulis di situ. Nanti mungkin bisa daftar ke situ terus nanyain nanti visanya ditanggung atau enggak, tiket pesawatnya ditanggung atau enggak gitu bisa langsung ditanya di situ. Semoga menjawab. Terima kasih. Makasih Kak Yolanda, Kak Teri pertanyaannya. Kita lanjut ya ke Kak Hamzah. Silakan Kak Hamzah. Halo, Kak, apakah Kak Hamzah? Halo, Ya, silakan Kak Hamzah. Pertanyaannya, bentar ya. Halo, udah kedengeran ya? kedengeran Kak? Oke. Eh, Kak, aku mau nanya nih Kak, itu tuh itu selain jadi kayak caregiver, ada untuk opsi lain nggak sih Kak? Maksudnya ya, ya selain perawat gitu, maksudnya yang industri lain gitu. Terus dan pertanyaan kedua, kalau untuk di Jepang start sudah memulai karir di Jepang itu apakah sudah misalnya kita udah berumur 30 ke atas gitu. Apakah aduh udah lulus SMA aja 14 gitu. Ya itu boleh sementara. Oke. Sorry Kak, yang pertanyaan kedua apa ya? Maaf, maaf. Kurang jelas. Aku tuh nanya maksudnya kita kan udah selain si caregiver yang kedua itu apakah langsung untuk memulai start karir di Jepang itu untuk usia-usia 30 ke atas apakah masih memungkinkan gitu? Oke. Boleh jawab juga. Oke. Jadi ini ya. Oke. Yang saya jadi tadi jelasin juga di sini ada beberapa ini ya. Sertifikat ujian keterampilan yang harus kita punya. Jadi ini tuh salah satu apa namanya? Ada 16. Salah satu dari 16 keperawatan atau caregiver tuh salah satu dari 16 opsi pekerjaan yang bisa kita pilih gitu. Nah, jadi kalau nanti bisa dicari di Google langsung ke link ini ya, EMB Japan Tokute Gino, di situ tuh bakal ada semua jenis pekerjaan yang tersedia, termasuk keperawatan, ada perhotelan, ada manufaktur yang ini ya, yang tadi yang saya jelasin. Jadi kayak ujian SSW-nya di Indonesia tuh apa ya? Ini beda-beda semuanya gitu. Jadi kita tuh nanti tergantung kita mau ngambil ujian SSW apa. Apakah itu keperawatan, perhotelan, atau manufaktur mesin. Semuanya tuh ada jenisnya gitu di sini Kak. Jadi mungkin nanti bisa dicek ya di ini di mbjapan.go.jp Tokutegino atau langsung aja klik di Google Tokutegino tuh nanti langsung keluar dari websitenya pemerintah buat cara dapetin si visa SSW ini. Terus pertanyaan kedua, apakah 30 tahun lebih dari 30 tahun bisa? Bisa banget. Karena kemarin tuh saya di perusahaan sebelumnya tiba-tiba ketemu sama orang Indonesia juga, mungkin bisa dibilang kayak ya kelihatan ya di atas saya gitu. Maksudnya kelihatan ibu-ibu gitu. Terus akhirnya kita ngobrol, ternyata beliau sudah punya anak, anaknya udah 3. Terus, tapi ya itu ya, maksudnya kayak dia kayak apa? Dulu sempat magang, tapi pas mudanya emang sempat magang di Jepang. Tapi setelah itu dia balik ke Indonesia, dia nikah, dia punya anak, terus akhirnya kayak pengen balik lagi ke Jepang. Jadi dia tuh pakai apa? Visa ini, visa SSW ini buat balik lagi ke Jepang di usia 35 tahun. Jadi bisa apa enggaknya bisa banget. Yaitu asalkan punya ini, asalkan punya sertifikat bahasa dan punya sertifikat ujian keahlian atau keterampilan gitu. Jadi kayaknya di Jepang sekarang bahkan nggak masalah banget gitu masalah usia. Yang penting punya persyaratan ini, terus nanti daftar ke perusahaan atau ke TSK yang mau daftarin kita, ya perusahaan tuh pasti mau-mau aja gitu. Apalagi kalau mereka emang butuh banget orang untuk kerja gitu. Jadi ya bisa banget.
Terus aku nanya lagi itu pakai cara yang eh, kalau boleh dibilang ini agent ya. Maaf Kak, apa Kak? Cara cara untuk membuka itu selalu agent bukan? Kalau aku tangkap dari PPT yang tadi. Kak Hamzah suaranya Halo? nggak jelas. Mungkin bisa diulang. Oh ya, halo udah kedengeran belum? Kedengeran, kedengeran. Cuma tadi kayak kumur-kumur gitu hilang. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Dirimu kan tadi pas aku baca di PPT bilangnya ke Jepang itu kalau sekilas mirip melalui agent ya. Bener nggak sih Kak? Betul, Kayak agent betul. gitu kan? Oke. Kalau Oke. saya aja. Eh, yang aku tanyain ini nih maksudnya dulu tuh aku sempat juga pengen eh, pengen kabur aja dulu gitu. Cuman mentok di masalah biaya dan emang ada urusan keluarga gitu. Jadi nggak aku lanjutin. Yang aku tanyakan itu eh, nanti itu berarti kita tinggal dalam tanda kutip nge-play ke si agentnya gitu ya. Terus kita belajar bahasanya di agentnya gitu. Dia apa kita nyari nyari ininya sendiri, nyari apa namanya? Nyari tempat kursus bahasa Jepangnya sendiri gitu kan. Dari tempat kursus Kedengeran? bahasa Jepangnya sendiri. Oh gitu berarti dari agentnya cuma memfasilitasi yang si apa nih yang sertifikat visa SSW doang atau gimana? Oh, oke, 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 oke. Kalau saya dulu ya, kalau saya tuh Hmm? dulu karena agennya ini punya lembaga pelatihan kerja tersendiri, jadi saya belajar bahasa juga di situ. Saya belajar bahasa di situ, Hmm. mereka urusin visa saya, pokoknya saya tuh terima beres. Tapi endingnya saya harus bayar ke mereka gitu, istilahnya. Oke. Dulu kalau saya. Nah, terus setelah saya datang ke Jepang, barulah itu namanya si visa SSW ini tuh kayak istilahnya booming gitu. Ini tuh kayak Hmm. jadi nggak perlu kita harus ke LPK belajar terus kayak kita bayar ke mereka, tapi asalkan kita belajar sendiri, terus kita punya si sertifikat bahasa, terus nanti kita ikut SSW sendiri, punya dua ini, nanti kita bisa langsung berangkat ke Jepang tanpa perlu ke agen dan bayar sebesar itu gitu. Kalau untuk yang visa SSW ya. Jadi kalau visa magang tuh ya emang harus bayar ke LPK-nya kalau visa magang. Hmm. 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 Oh, iya, iya, iya. Kalau nggak mau Oh. bayar, ya itu pakai visa SSW itu, Shitoku Gino. Karena istilahnya eh, mungkin ke LPK juga bisa sih, tapi kayak lebih, cuman jarang kayaknya ada LPK yang mau kita belajar bahasa doang, terus abis itu abis punya sertifikat bahasanya kita kayak udah kabur pakai visa Tokutegino gitu, jarang kayaknya. Nanti sama LPK-nya juga pasti bakal dicegat gitu, nggak boleh kayak gitu mungkin ya. Makanya kayak salah satu tipsnya, tapi sekarang juga banyak kayaknya organisasi yang ngadain kursus bahasa Jepang gitu, banyak banget sekarang. Kayak harus bayar mungkin 3 juta, 4 juta untuk dapat N4 contohnya itu mungkin bisa dicoba ada juga. Banyak sih sekarang. Hmm. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Thank you Terus Kak dirimu Hamza kan itu, pertanyaannya. Semoga menjawab ya. iya satu Apa? lagi boleh Kak ya? Ini usaha aku. Itu tuh berarti waktu Boleh, awal kan boleh. dirimu ke Jepang berarti kan posisi magang. Mm-mm, betul. Posisi magang terus berarti kan diurusin sama si agentnya kan. Dari mulai kita Betul. belajar bahasanya sampai eh, koreksi kalau aku salah ya. Sampai kita maksudnya Iya. dicari perusahaan yang mau nampung kita gitu. Bener nggak sih? Betul. Oke. Terus yang aku Betul, tanyakan, betul. eh, Pertama ke Jepang yang tuh aku saya kayak tanya, gitu. nah yang aku mau tanyakan eh, itu tuh di sana nanti tinggalnya maksudnya apakah kita cari kalau boleh mungkin kos-kosannya sendiri atau emang ada beberapa perusahaan yang udah nyediain mes atau asrama gitu kak? Oh, oke. Ini ini dua 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 poin saya ngalamin dua-duanya. Jadi pertama itu saya magang tuh beneran kan diurusin sama si agen ya. Jadi semua. Oke, sorry.
Jadi semuanya diurusin sama agen, semuanya kayak mulai dari visa berangkat ke Jepang dan kodarullahnya enaknya dulu tuh Kaisa juga atau perusahaan tuh nyediain apartemen. Jadi emang ada apartemen dari perusahaan, kita tinggal bayar dengan harga yang lumayan murah gitu ya dulu. Nah, setelah saya balik ke Indonesia, akhirnya kan saya kayak putus kontrak sama agen juga ya. Berarti kan saya udah mandiri nih. Akhirnya saya apply lagi kan untuk kerja di perusahaan yang sekarang atau di rumah sakit yang sekarang. Nah, salah satu syarat dari rumah sakit yang sekarang tuh mereka bersedia membantu dalam hal visa, tapi mereka tidak bersedia menyediakan apartemen. Jadi saya harus nyari sendiri. Jadi yang bedanya sama yang di Osaka itu mereka menyediakan apartemen, tapi mereka nggak bisa membantu membuat visa gitu. Jadi tinggal pilih mana saya yang mau repotnya tuh di mana gitu. Akhirnya ya karena saya ngerasa kayak mungkin lebih repot bikin visa segala macam ngurus visa ini itu, jadi kayak ya udah saya pilih yang di rumah sakit yang sekarang yang di Kobe gitu. Mereka membantu saya buat bikin visa dan saya pas di Indonesia saya langsung cari-cari apartemen dari Indonesia langsung gitu. Soalnya banyak kan aplikasi juga di Jepang juga yang memudahkan kita buat nyari apartemen. Akhirnya ya dari Indonesia saya kayak aku tuh apa ya? Kayak aku tuh kayak kontrak ya, kontrak apartemen sendiri. Akhirnya pas datang ke Jepang saya langsung datengin apartemennya ya kontrak sendiri semuanya. Eh, sem- aku kan sama sekali buta bahasa Jepang, tulisan Jepang. Hmm. Susah nggak sih kalau orang yang dari nol nggak ngerti sama sekali. Makanya itu yang tadi aku bilang Belajar salah bahasa satu Jepang tuh susah pilihan. nggak sih Kak? Oh, kalau belajar bahasa Jepang namanya belajar pasti semuanya susah ya. Dari nol tuh pasti susah ya. Tapi ya yang aku bilang salah satu yang bisa ngebuat kita bisa tuh ya tekad sih ya. Makanya kita investasi antara investasinya mau di waktu atau mau di uang. Kalau investasinya mau di waktu, berarti ya kita harus semangat, tekadnya harus benar-benar sekuat itu gitu untuk belajar bahasa Jepang. Tapi kalau kita punya uang, investasinya di uang, udah langsung aja berangkat aja pakai visa pelajar ke Jepang. Langsung nyemplung di Jepangnya langsung. Jadi kan kalau kita langsung ke Jepang, kita bisa langsung ngalamin ya, gimana kayaknya, oh kehidupan sehari-hari mau belanja dikit aja tuh harus pakai bahasa Jepang. Jadi istilahnya kan kepake gitu ya. Tapi ya kalau emang apa ya tekadnya kuat, saya rasa sih mudah ya dengan karena dulu juga saya 6 bulan di LPK tuh tekad saya saat itu adalah ngelihat teman-teman saya yang udah pada kerja, sedangkan saya harus investasi di waktu gitu. Saya harus investasi ke orang tua ngomong kayak minta waktu 6 bulan, saya masih mau belajar, sedangkan ekspektasi orang tua kan sama ya. Di mana-mana pasti kalau lulus pengennya tuh dulu ekspektasinya tuh saya kerja gitu. Apalagi namanya D3 kebidanan gitu. Pengennya tuh jadi bu bidan yang buka rumah klinik bidan gitu. Padahal kan ya tidak semudah itu juga gitu. Apalagi saya pegang bayi aja masih gemeteran gitu. Jadi kayak ya saat itu sih saya minta keringanan ke orang tua untuk memberikan saya waktu belajar dulu bahasa Jepang. Setelah saya belajar, sekarang saya ini gitu. Terus aku mau nanya, satu lagi banyak mana aku nanya. Itu eh, eh, kan kita atau di awal-awal itu kan pasti dirimu kan yang ngomong semuanya diurusin sama agent saja. Jadi begitu berangkat udah tinggal terima beres, tinggal terima kerja, terus udah beres lah, udah rapi ya. Pertanyaanku itu Betul. nanti pas dalam gajian itu apakah ada potongan dari si agent misalnya, "Oh, kan gua udah bantuin lo nih masuk ke Jepang, terus misalnya, apakah ada potongan dari buat si agentnya dari gaji kita tuh Kak? Atau ya udah itu gaji buat kita semua gitu. Enggak, itu yang tadi aku bilang, kita tuh tetap harus bayar di range antara 20 sampai 25 juta itu. Jadi ya kalau hutang kita maksudnya dari awal tahun atau mungkin di 6 bulan pertama aja kita udah selesai bayar hutang ya udah, sisanya punya kita semua. Yang penting 20 kalau Oh, nggak salah tuh 22 deh kalau nggak salah ya. 22 waktu itu tuh. 22 juta udah selesai. Itu tuh termasuk oh, si 22 itu tuh termasuk dengan tiket pesawat dengan semuanya. oh, oke. Jadi kalau Berarti, dipikir-pikir sekarang tuh itu murah banget kalau menurut saya ya. Itu tuh murah karena sekarang tuh beneran bahkan ada LPK yang ngegetok harga 70 juta gitu untuk istilahnya waduh, oke. 70 juta mau kapan selesainya kan ya untuk istilahnya apa dari gaji kita juga gitu kan kayak ya gitu. Oke, Makanya berarti saya sih lebih worth it. berarti yang aku tangkap itu berarti kita tuh bukan bayar di Indo. Misalnya kita masuk yang si agentnya itu kita nyari, aku mau kerja di Jepang nih, bantu gini-gini.
kita nggak bayar di depan ya, berarti atau dalam tanda kutip hutang dong. Ntar begitu gini kita nyicil ke dia atau gimana? Itu itu ketentuan LPK, Kak. Jadi kebetulan LPK yang waktu itu saya masuk itu tuh emang punya kolaborasi, si PT JIK ini tuh punya bukan kolaborasi, apa sih namanya, perjanjian gitu ya sama Poltekkes gitu. Jadi emang kenapa salah satu saya milih LPK itu saat itu ya karena itu nggak ada uang di muka di depan. Jadi kita nggak bayar apapun. Kalau LPK lain mungkin ada juga yang minta di depan untuk kayak, makanya sekarang tuh banyak banget LPK yang ngegetok harga dengan kayak gitu tuh. Jadi kayak minta uang di awal 30 juta atau berapa puluh juta, tapi belum pasti juga kita berangkatnya gitu. Makanya salah satu minusnya masuk LPK magang tuh ya kayak gitu. Makanya sekarang ya saya ngomongin masalah visa SSW ini karena itu lebih worth it gitu. Yang penting kita belajar sendiri dulu bahasa Jepangnya, kita punya sertifikatnya, kita punya sertifikat keahlian juga. Dengan dua itu ya udah kita bisa cari TSK sendiri, kita bisa berangkat sendiri gitu. Untuk sertifikat keahlian itu nyari, kita belajarnya gimana nggak maksudnya? Ada ini. Di Google ya, di Google Kak yang tadi aku bilang Oh itu ya. di Oh, I SSW see, I itu see. di Google ada. Ada ketentuannya, ada persyaratannya, ada lokasinya di mana. Kalau ya kebanyakan sih Jakarta sama Bandung ya, cuman di situ juga ada kejelasan sama jadwalnya. Ada bidang apa aja di situ ada. Oke, Kalau berarti cari SSW, oh, oh, Jepang gitu, SSW Indonesia gitu. iya. Berarti kalau itu maksudnya kita ngeplay sendiri gitu ya? Betul. Makanya itu investasinya di waktu, di waktu dan di waktu sama ya kita mau belajar apa enggaknya gitu. Pasti harus ada salah satu yang kita korbankan antara waktu atau uang gitu. Oh iya, 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 iya. Oh iya, Oke, ini oke, sama oke. Kak Dewi udah di ini ya. Di sini udah ada linknya nih di chat box. Itu di situ juga Iya. ada ada jadwal SSW itu di situ ada. Oke, 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 oke. Oke lah Kak Hamzah ya. Ya, Sama cukup, cukup, cukup mantap. Oke, berikutnya kita ada Kak Siva Nuraini. Silakan Kak. Ya, Halo. sebelumnya nih, aku mau ya ya apa kabar? Soalnya aku kakak apa kelasnya Yaya kabar Kak waktu Siva? SMA. Hai, masih Aku inget gak? tahu Kak Siva, tahu dari namamu Kak. Ah, iya, yo bangga banget sih lihat Yaya sekarang ada di Jepang. Sebenarnya pertanyaan aku nggak banyak sih, terus udah kewakilinnya tadi sama Kak Hamza. Cuman mau nanya ini sih yo, apa? Kalau misalkan kita udah nikah nih, pisahnya nanti beda nggak? Kalau apa ada kategori apa lagi nggak kalau misalnya kita udah menikah mau sama suami ke Jepangnya gitu atau ada Hmm, pisah khusus enggak gitu hmm, betul. Kalau ini ya, gitu jadi kalau makasih Kak Siva. Minusnya visa magang ya. juga itu kita nggak bisa bawa keluarga. Tapi yang SSW tadi, yang Hmm. Tokutegino itu kan ada, yang saya bilang ada dua step ya. Ada yang step Tokutegino satu atau SSW satu itu jaraknya tuh 5 tahun. Jadi kita tuh bisa dapat 5 tahun stay di Jepang. Tapi minusnya 5 tahun ini kita nggak bisa bawa keluarga yang SSW ini ya. Tapi setelah kita 5 tahun selesai nih SSW satu, terus nanti kita ada ujiannya kan, ujian buat kita eh, layak nggak nih kita maju ke SSW 2 namanya. Ada SSW 2. Nah, ketika kita lolos, kita udah pakai visa si SSW 2 ini, kita bisa bawa keluarga. Dan itu tinggal di Jepangnya ya udah tinggal istilahnya beneran selama ada perusahaan yang ngeikat kita kontrak kerja kita ya selamanya di Jepang gitu. Itu Oh sih ya. jadi Jadi lima 5 tahun tahun jangan dulu bawa keluarga, jangan ya betul, bawa bukan dulu. jangan sih, nggak boleh, Hmm. nggak bisa. Kalau pengen bawa Kalau keluarga ya misalnya pakai visa pelajar, berangkat ke Jepang, lulus, terus dapat visa kerja, nah udah langsung dapat visa yang keluarga juga bisa. kalau pisah pelajar itu ada batasan umurnya nggak? Nggak ada, nggak ada. Oh nggak Bahkan ada. ini yang seangkatan sama adik-adik temen aku itu tuh umurnya tuh udah 32, 33. Tapi Mereka beneran ada dokumen-dokumen yang harus diurusin ke pemerintah dulu nggak sebelumnya? apakah Ada dokumen-dokumen yang harus diurusin dulu ke kayak ke pemerintah di sini nggak gitu untuk pakai visa pelajar itu? nggak ada, nggak ada, nggak Oh ada nggak ada. apapun. Hmm, Cukup
Cukup, tapi emang salah satu apa ya buat dapat visa pelajar itu kan emang harus ada agen juga ya. Maksudnya harus ada orang yang ngurusin Oh, karena ada semacam kayak kita tuh akhir kita tuh akhir pendidikan kita di apa nih? Kalau di SMA berarti kan ada ijazah SMA. Ijazah SMA ini kan kita harus translatein ke bahasa Jepang ya. Atau kita mm-mm. dari S1 apa gitu. Ini kan harus ada itunya ya, ada apa? Intinya semua dokumen tuh harus ditranslate ke bahasa Jepang. Nah, makanya kemarin adik saya juga kita pakai agen dalam artian ya pakai LPK, tapi bukan LPK buat istilahnya buat dapat visa magang, tapi LPK buat ngetranslatein seluruh dokumen, terus ngebantu jadi jembatan buat ke sekolah yang di Jepangnya, buat ke sekolah bahasa yang di Jepang. Nah, kalau yang ngebantu translating itu ke PK Jepang itu juga nanti bayarnya kalau misalnya kita udah kerja di situ. Oh enggak, kalau ini mandiri, Buat jasa namanya visa pelajar mandiri. mandiri. Jadi kayak langsung bayar ke itunya ke agennya. Kemarin Oh, butuh sekitar 7 sampai 8 juta untuk translate segala macam. satu lagi nih ya. Kalau yang misalnya itu kan yang At- kalau lewat LPK yang mandiri itu ya kan dibayarnya itu kalau kita udah udah gajian itu tuh bisa dicicil apa enggak sama yang gaji pertama kita itu misalnya misal bayar Hmm. ke si Jadi ini LPK balik yang itu lagi ke yang ketentuan LPK hmm, antara bayarnya halo nyicil atau enggak ya. Ini tuh balik lagi ke iya ketentuan LPK bias. bisa Jadi balik ke atau ketentuan tergantung LPK. LPK-nya. Tergantung LPK, betul. Jadi kayak Oh, kalau kemarin saya dapatnya yaitu sistemnya dicicil, ada juga yaitu LPK yang minta langsung sebelum berangkat harus bayar 50 juta atau 40 juta, mungkin ada juga yang kayak gitu. Jadi jadi emang itu kalau bisa tergantung magang tuh LPK-nya. harus dipilih. Betul. Ya, udah cukup. Ya, ya bangga banget ih, udah bisa di Siapa Jepang. thank you kasih. Nanti kalau pulang ke Indo kabarin ya. Iya siap kasih Pak ya Allah, Masya Allah. Thank you kasih Ya Pak udah udah, meluangkan makasih waktunya yo. ya Kak. Gak nyangka ketemunya di sini. Iya, Makasih Kak ya. Syifa. Oke, berikutnya kita ada Kak Silvi. Silakan Kak Silvi. Oke, selamat malam Kak Dewi dan Kak Yolanda. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Oke, quick question aja dari aku. Pertama, kan Kak Yolanda itu info pernah di Kobe sama di Osaka ya, kalau salah tadi sempat notice. Nah, itu kan dua prefektur yang beda tuh. Gimana apa untuk selain adaptasi tadi udah di info juga untuk culture shock. eh, Gimana cara menghadapi kesulitan kerja itu kan pasti juga beda kan saya lingkungannya kan secara kalau caregiver tuh kayaknya harus sabar banget menghadapi orang-orangnya juga untuk di kerjaan. Nah, terus ada nggak sih konflik-konflik antara rekan kerja kah karena di sana lebih banyak orang Jepang atau sesama orang Indonesia kah pada saat di lingkungan kerja itu yang pertama. Yang kedua adalah aku tanya, mungkin aku juga kerja di perusahaan Jepang. Nah, untuk dapat kerja di sana tuh emang susah banget ya kalau untuk kerja kantoran karena orang Jepang sendiri aku akuin pinter-pinter banget, beda banget sama orang-orang Indonesia. Nah, untuk caranya ke sana pun juga kita emang agak susah. Cuman aku mau tanya kalau untuk tadi kan ada beberapa visa ya. Tadi ada untuk belajar bahasa dulu tuh selama 2 tahun dari Jaso ya kayak kalau nggak salah ya tadi ada di Iya slide betul. aku lupa. Nah, itu prosesnya kita apply ke sana dengan visa pelajar, kita belajar bahasa full selama setahun atau 2 tahun untuk minimal tuh kan JLPT kalau memang mau di kantornya itu kan JLPT 3 ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk itu juga susah banget dapetinnya gitu kan. Nah, terus itu gimana ya Kak caranya untuk prosesnya kalau dapetin yang dari belajar bahasa dulu? Itu pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama ya, ini sedikit clarification. Tadi Osaka tuh saya yang apply yang kedua ya antara Osaka sama Kobe. Jadi tempat saya dulu kerja tuh Nagano sebenarnya. Yang 5 tahun pertama tuh Nagano. Dan
Kalau ditanya dulu ke Nagano dibandingin Nagano sama sekarang di Kobe, ini di Kobe saya baru beberapa bulan sih ya, baru 4 bulan kayaknya di Kobe, baru 4 bulan. Kalau Jadi Nagano katanya tadi cukup bisa adaptasi, orangnya ramah-ramah ya, betul, prefekturnya. betul. Nah, kalau gimana nih kalau di tempat yang Bedanya itu sekarang baru 4 bulan, terus sharing-sharingnya? tempat yang sekarang. Jadi kayak dulu kalau di tempat kerja dulu di Nano itu tuh di kampung ya. Makanya saya bilang saljunya tuh tebal banget karena di gunung. Jadi beneran karena di gunung salju setebal itu, tapi orang-orangnya emang ramah gitu. Nah setelah 5 tahun selesai, barulah saya sekarang pengen nyoba ke kota gitu. Kota itu gimana sih gitu. Makanya opsinya ke Osaka kalau nggak ke Kobe gitu. Karena Kobe itu cuma 40 menit dari Osaka. Jadi kayak lumayan deket lah. Terus apalagi kan di Kobe ada masjid pertama ya, yang dari itu kan ada masjid pertama. Jadi kayak tertarik gitu. Dan Kodarullah dapatnya di Kobe, Kobenya juga Kobe yang kota. Dan ternyata ya culture shocknya itu sih lebih ke karakter orang-orang gitu. Kalau dulu di Nagano tuh lebih ke kayak eh, mental kita kena tuh gara-gara pasien sih ya. Jadi kayak ngadepin pasien kayak gimana gitu. Tapi orang-orang di sekitar coworker kita tuh baik banget. Baiknya sebaik itu gitu. Nah, sekarang saya kerja tuh di hospital. Ini sebenarnya hospitalnya tuh lebih ke rehabilitasi. Jadi pasiennya tuh bukan bukan pasien yang demensia. Sekarang pasien yang dari muda pun ada, tapi lebih ke rehabilitasi. Jadi orang-orang yang patah tulang, terus mereka butuh rehabilitasi atau mereka yang gegar otak terus akhirnya lumpuh gitu, lumpuh setengah. Nah, itu tuh mereka direhabilitasi di sini. Jadi sistemnya sekarang di rumah sakit saya ini, jadi ya udah 3 bulan keluar, 3 bulan masuk yang baru gitu terus. Jadi bukan kalau yang sebelumnya tuh beneran lansia yang tinggal di situ sampai meninggal. Kalau yang sekarang pasien tuh masuk keluar dan ngadepin pasien kayak yang istilahnya sadar gitu tuh ya kan enak ya, maksudnya kita ngomong komunikasi juga lancar. Nah sekarang tantangannya adalah coworkernya karena coworkernya beneran seindividualis itu gitu kalau dibandingin dengan dulu di Nagano. Jadi kayak nih namanya kerasa tuh, ternyata kerasa orang kota kayak gitu tuh, orang Jepang yang tinggal di kota tuh beneran individualis tuh ya emang kerasa sekarang gitu. Makanya butuh waktu juga saya untuk beradaptasi, bukan ke arah pasiennya lagi kalau sekarang, tapi lebih ke arah kayak rekan kerja gitu. Apalagi sekarang kan namanya rumah sakit berarti perawat ya. Jadi sekarang tuh caregivernya tuh dikit. Kalau dulu tuh di saya caregivernya yang banyak, perawatnya yang dikit. Kalau sekarang ya mostly 80% itu perawat. Jadi kayak coworker kita adalah perawat sama PT. PT itu adalah perawat rehabilitasi gitu. Jadi yang ngerehab pasien-pasiennya itu ada lagi, beda lagi. Jadi kayak ya udah gitu untuk ngejalanin komunikasi dengan dua linear, dua apa namanya, pekerjaan yang linearnya beda gitu tuh lumayan susah ternyata, lumayan ya sedikit butuh waktu gitu ya karena nyampe sekarang 4 bulan saya kerja di sini pun masih susah banget gitu untuk ya namanya beda ya, lingkup kerjanya beda tapi kita harus di tempat yang sama gitu, lumayan susah. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya Kak? Sorry. Itu yang terkait kan selain visa yang Toku TG Gino itu kan ada juga yang apa Jaso ke ya, sana itu Jaso. belajar tentang bahasa dulu ya 2 tahun. Nah itu gimana prosesnya Kak? Betul, betul. Oh, oke. Oke. Ini juga sebenarnya ini baru, kan saya juga baru nyari-nyari ya. Nah, saya Mm-mm. apply, saya terapkan si sistem ini ke adik saya, ke adik Mm-mm. saya. Karena dia Jadi kan sekarang yang langsung bakal ya nyoba gitu gimana praktis. caranya ke Jepang lewat visa ini. Langsung di apply gitu. Nah, ternyata ya untuk sekolah bahasanya itu ternyata di Jaso juga ada gitu, sekolah bahasa Jepang yang Jaso itu kan semacam scholarship ya, beasiswa yang bisa Ya, ngasih betul. beberapa keringanan juga. Terus selain sekolah bahasa Jepang ada juga sekolah-sekolah di atau universitas atau sekolah kejuruan juga yang di list sama mereka yang bisa kita daftar biar kita dapat beasiswa untuk sekolah di situ gitu. Jadi untuk step pertama yang saya terapin ke adik saya sekarang adalah intinya sekolah dulu bahasa di sini. Terus nanti setelah lulus, sekarang dia tuh pilih program yang 1 tahun 9 bulan. Jadi nggak nyampe 2 tahun. Karena kemarin ketinggalan itu, ketinggalan admission yang bulan 4. Jadi akhirnya daftarnya di bulan 7 yang sekarang. Ambil program 1 tahun 9 bulan. Nanti rencananya kalau selesai, ya itu kan selesai nih visa pelajarnya udah mau habis nih 1 tahun 9 bulan. Nah nanti dari situ rencana saya adalah langsung daftar ke sekolah kejuruan. Atau mungkin kalau anaknya lumayan pinter ya ke universitas ya pengennya. Cuman ya kalau ternyata otaknya rata-rata dan nggak nyampe ya mungkin ke sekolah kejuruan kali ya. Nah nanti dari situ
saya kasih opsinya mungkin ya dari JASO itu kasih scholarship atau beasiswa yang mungkin bisa dia apply, terus daftar sekolahnya, terus nanti biar masih bisa dapat si visa pelajar ini. Nah, kalau selesai ya baru mungkin nanti nyari perusahaan yang bisa ngerekrut dia dan dia bisa dapat si visa engineer ini. Mungkin stepnya kayak gitu kali ya, Kak. Tapi Oh, masih karena bayangan saya juga sih ya, karena kayak noted. belum saya Karena apply ke adik backgroundnya saya. engineer juga Tapi ya, kalau Kak. Kak Silvi itu baru banget ya. Betul, kalau Kak Silvi juga ini lulusan S1, itu kan visa engineer tuh bisa di-apply juga dari Indonesia. Nggak perlu juga sekolah di sini sebenarnya. Tapi aku backgroundnya bukan engineer, Kak. Aku manajemen. No, engineer tuh nama visa, Kak. Jadi Oh bukan gitu. kakak engineer. Jadi, tapi di Jepang tuh disebutnya visa engineer. Tapi banyak. Jadi visa engineer tuh dalam artian S1, entah itu hubungan internasional, entah itu pokoknya translator atau apapun itu tuh disebutnya tuh visa engineer kalau di sini disebutnya ya. Jadi Hmm. asalkan selama Kak Silvi punya perusahaan yang mau ngerekrut Kak Silvi itu tuh bisa. Sama kayak Oke. tadi aku bilang pas kita ke TSK ya, apakah TSK istilahnya apa ya? Mau nggak ya mereka apa sih namanya ngurusin visa kita? Itu tuh sama dengan posisi si engineer ini. Jadi Hmm. kayak yang penting Kak Silvi temu perusahaan, perusahaannya minta persyaratan, oh Kak Silvi harus punya S1 ini, harus punya level bahasa N3, contohnya udah ada nih semuanya. Terus nanti perusahaan yang bakal ngurusin gitu. Ya emang aku agak susahnya di bahasa Jepang sih. Emang kayak hiragana, katagana. Hmm. Terus dulu pernah dapat N5. Cuman kan itu masa berlakunya juga kan setahun ya kalau nggak salah. Itu kan harus kayak diperpanjang lagi dan itu setiap bulan Juli Hmm. sama Desember kan kalau di Indo untuk JLPT-nya itu. Betul, betul. Nah itu aku memang Hmm. karena ambil juga karena aku sertifikasi lebih fokusin ke operasional sertifikasi HR sehingga aku bahasa aku abaikan gitu. Jadi emang salahnya Hmm. seperti itu karena mungkin waktu juga ya Jakarta Bogor pulang pergi agak tough banget waktu itu mungkin pada saat pandemi cuman fokusnya buat yang ini aja kayak aku tahun ini kayak apa namanya kayak lagi mau fokus buat bahasa Jepang lagi gitu. Oke, noted Oh, Mbak. semangat Terima Kak. kasih. Tapi ya, ya di chatbox juga Kak Terry bilang emang apa berlaku seumur hidup ya. Soalnya emang aku kan kebetulan juga ngambil tes JLPT emang di Jepang ya. Itu nggak tertulis ya Oh, berlaku nggak sampai tertulis ya. kapan tuh Cuman nggak tertulis. kalau di kantor aku tuh memang mungkin ada beberapa perusahaan aku nge-hire itu kantorku tuh mau setiap 1 atau 2 tahun. Karena pengen tahu capability dia karena Pasti nanyain ya. Ambil iya karena kapan bahasa gitu. masalahnya kanji itu kan yang lebih sulit itu kanjinya sendiri kan Kak. Itu sih. Ternyata orang Jepang sendiri pun juga di mobil tuh dia masih belajar kanjinya itu sendiri gitu loh kayak wah sebanyak itu ya kanji. Jadi kita kayak orang Indonesia tuh udah mau belajar tuh kayak udah jiper duluan kecuali kalau kayak teman-teman aku memang udah dapat beasiswa dan kerja di apa kuliah di Jepang itu lebih gampang kayak gitu. Oh, hmm. Betul sih. Oke, noted Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Silvi. Bagus banget pertanyaannya. Makasih Kak Silvi. Oke. Iya. Waktu kita Ingetin saya kalau ternyata S1 tuh bisa dapat visa engine. iya menarik banget. Aku juga jadi kayak pengen ngepoin. Mungkin sebelum kita sudahi, Kepoin Kak. aku ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Yolanda. Cuman mungkin sebelum aku nanya, di sini teman-teman ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup. Kak Hamzah mungkin masih ada yang penasaran. Udah cukup ya. Tadi Dari aku cukup kayaknya di Jepang udah agak malam juga nih kan 2 jam different time. betul. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih Kak Yolanda, karena aku juga ada titipan pertanyaan dari Kak Lulu gitu. Waktu awal mau berangkat ke Jepang gitu ya, persiapan segala macam, itu minta izin atau kayak mengkomunikasikan ke orang tua seperti apa gitu. Karena mungkin nggak setiap orang tua mau ya kayak ngelepas anaknya kayak langsung kerja di luar negeri. Apalagi kan waktu itu Kak Yolanda memang pengalaman kerja pertamanya justru di Jepang gitu kan, bukan di Indonesia gitu. Nah itu waktu itu gimana proses kayak minta izin sama orang tuanya dan sebagainya sampai akhirnya oke akhirnya dikasih kepercayaan dan diizinkan untuk merantau ke Jepang. Nah, itu gimana?
Oke, mungkin balik lagi ke itu ya Kak. Salah satu alasan saya masuk kebidanan adalah keinginan orang tua gitu. Jadi saat saya masuk di kebidanan itu, ya saya ngelakuin apapun yang saya mau gitu. Karena saya sudah melakukan apa yang orang tua inginkan gitu kan istilahnya. Jadi pas di selama proses perkuliahan itu, ya apa ya? Kan tadi ada beberapa kali gitu saya tuh pernah ikutan lomba-lomba kecil yang mengharuskan saya tuh keluar kota gitu, entah itu ke Batam, entah itu ke Banjarmasin. Terus yang mungkin paling jauh ya ke Vietnam, itu di Vietnam juga sebenarnya selama 2 bulan ya. Jadi selama proses itu tuh saya ngebriefing ke orang tua gitu. Karena dengan pengalaman-pengalaman itu tuh saya pengen kerja ke luar negeri nih gitu. Pelan-pelan saya omongin. Nanti kalau lulus enak ya kerja di luar negeri gitu. Jadi kayak saya semacam ngasih brainwash aja gitu ke orang tua. Kalau saya tuh emang bakal dan pengennya tuh ke luar negeri gitu, pengen kerja jauh gitu. Makanya ketika kesempatan saya pas ada job fair dan ada istilahnya pelatihan untuk ke entah itu ke Taiwan atau ke Jepang, saya udah ngomong ke orang tua kalau saya emang pengen kerjanya di luar negeri gitu. Dan ketika saya belajar bahasa Jepang 6 bulan itu kan orang tua udah kayak ngomongnya tuh udah kayak udah nyerah aja lah lama banget ini 6 bulan gitu, mending kerja aja kan sayang waktunya, buang-buang waktu, ada bahasa kayak gitu ada gitu. Tapi di situ yang saya meyakinkan gitu, saya minta restu dan ridhonya orang tua gitu buat istilahnya, ya karena dari awal saya udah melaksanakan apa yang orang tua inginkan gitu. Sekarang saatnya saya melakukan apa yang saya mau gitu. Jadi dengan itu sih kayaknya orang tua juga luluh sih ya, lebih ke arah kayak ya udah gitu, emang jalan hidup saya mungkin gak bisa dipaksain sama orang tua juga. Jadi ya dari situ sih mereka ngerti. Makanya sekarang ketika saya ngajak adik juga buat ke sini kan, orang tua tuh kayak ya udah gitu percaya aja gitu. Karena emang dari awal kan prosesnya gitu mereka percaya sama saya dan saya juga ngasih kepercayaan sama mereka gitu. Jadi ya gitu. Oke, menarik. Jadi udah dapat kepercayaan, terus juga tadi kayak semacam ini ya, negosiasi ya. Selama ini udah ngikutin orang tua, sekarang gantian ketika bekerja, berkarir tuh pengen bikin jalan sendiri istilahnya kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Yolanda, sangat-sangat insightful banget malam hari ini. Makasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk hadir. Malam hari ini kita belajar bareng. Banyak banget ya kita dapat insight dari Kak Yolanda. Mungkin sebelum kita sudahi ada closing statement mungkin dari Kak Yolanda untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Closing statement yang kata-kata yang selalu saya terapkan kepada diri saya adalah belum terlambat untuk memulai apapun. Jadi entah itu dari usia, entah itu dari segi apapun itu, kalau namanya belajar dan kalau namanya itu adalah impian kita, kejar aja terus. Jadi semoga teman-teman juga di sini, jika memang sudah terlintas ada bayangan ingin kabur kemana itu, ingin mengejar karir apapun itu, belum ada kata terlambat, jadi kejar aja terus sampai kita dapat. Oke, Thank you. terima kasih banyak Kak Yolanda. Teman-teman yang bisa Ya, Kak Dewi. on cam dulu nggak ya? Aku mau foto sebentar. Oke, terima kasih banyak Kak Teri, Kak Silvi, Terima kasih, terima kasih. Hamzah, Kak Kalista. Oke, aku izin foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Kak Yolanda dan semua teman-teman. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan, dan buat Kak Yolanda selamat tidur, udah malam banget. Thank you banget insight-nya, jangan kapok untuk sharing, dan untuk teman-teman yang ada ide atau topik apa lagi yang bisa kita bahas, nanti bisa mampir ke IG-nya Aksa gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman, selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam, bye-bye.